Hasyim Asy'ari tahun 14 sudah tahu ini nanti khilafah akan bubar. Kalau khilafah bubar, negara itu akan berdiri sendiri-sendiri. Kalau sudah berdiri sendiri, pasti nanti akan beda-beda cara berpikir atau cara berbudayanya. Hasyim Asy'ari segera mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Kita tercerai-berai kerana demokrasi. Namun ajalnya sudahlah pasti. Demokrasi sekularisme bakal mati. Khilafah Islamiyah sebagai pengganti. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah, kepada tegaknya khilafah. Kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam, tidak mengenal rukun Islam. HTI, rukun agamanya rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Kalau kelompok kanan, khilafahisme, wahabisme. Ya. Disebarluaskan ke negara-negara dunia ketiga yang kebetulan mayoritas berpenduduk Muslim. Apa yang terjadi? Kegaduhan, konflik. Dan hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Sepanjang sejarahnya Pancasila itu cuma alat politik gitu loh. Masih belum percaya kalau para pembenci pemerintah yang suka demo di Jakarta itu ingin merusak NKRI? Sebut saja Habib Rizik dan para gerombolannya yang bangga dengan sebutan alumni 212. Sudah banyak bukti bahwa mereka memang ingin mendirikan negara khilafah. Mereka juga terang-terangan mendukung HTI yang memang sudah sejak lama menjadikan khilafah sebagai rukun agama. Artinya apa? Indonesia mau dibubarkan karena sistem negaranya mau dirubah. Menurut Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Profesor Dr. M. Atta Mudhar mengatakan, konsep khilafah yang diusung oleh kelompok Islam radikal seperti ISIS dan Hizbut Tahrir bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. Para pendukung konsep khilafah cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri, dan menyalahkan orang lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antar sesama warga bangsa. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal, dan itu tidak mungkin ya. Dan gerakan khilafah oleh ISIS dan HTI yang mendengungkan bahwa keharusan mendirikan khilafah adalah segala-galanya dan menomorduakan semua yang lain, seolah hendak mengatakan bahwa soal politik yang furu atau cabang tersebut adalah ajaran Islam teratas. Nah, di Indonesia, gerakan yang berkeinginan untuk berkhilafah dapat dikatakan sebagai tanda kurang bersyukur pada Tuhan. Kenapa demikian? Jika konsep khilafah lokal tersebut diterima dan Indonesia dijadikan khilafah, maka pasti tidak semua provinsi atau wilayah di negeri ini akan mau mengikuti. Dengan begitu, maka luas wilayah khilafah nanti akan lebih kecil dari luas wilayah Republik Indonesia yang ada saat ini.
Ini berarti mereka tidak bersyukur karena sudah diberi negeri yang begitu luas, malah meminta yang lebih kecil. Ya, logikanya atau cara berpikir para pengasong khilafah memang terbalik. Diberi yang besar malah minta yang kecil, dikasih yang mahal malah minta yang murah, dikasih yang istimewa malah minta yang sederhana. Sebagaimana kita ketahui, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017. Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham menyatakan HTI dibubarkan sebab 3 alasan. 3 alasan utama pembubaran HTI yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto kala itu. Yang pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Selanjutnya, yang nomor 3, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dari 3 alasan utama tersebut, sebelumnya telah banyak beredar statement-statement dari para pegiat HTI yang menentang dasar negara Pancasila dan UUD 45 dan negara yang jelas tidak memakai sistem khilafah. Bahkan mereka menyebutkan bahwa Pancasila dan UUD 45 tersebut adalah sistem tauhid yang harus ditinggalkan, sehingga akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak banyak yang tahu kalau pusat gerakan Hizbut Tahrir dunia ada di negara Inggris. Selain Hizbut Tahrir, pusat pergerakan Ikhwanul Muslimin dan Ahmadiyah juga ada di London, Inggris. Inggris memiliki kepentingan untuk membuat gerakan yang selama ini dilindungi sebagai cara untuk dijadikan kekuatan penyeimbang oposisi atau pengacau bagi dominasi dan kepentingan rival utamanya, yakni Amerika Serikat. Mengapa begitu? Pengamat gerakan Islam radikal Ayik Heriansyah mengungkap alasan-alasan Inggris melindungi gerakan-gerakan radikal Islam yang di negeri asal lahirnya saja ditolak adalah Inggris, saudara tua Amerika yang pernah menjadi negara superpower. Inggris menyimpan ambisi untuk mengembalikan supremasi Pax Britannica, namun kehalang oleh Amerika. Tapi Inggris tidak menunjukkan secara terbuka rivalitasnya kepada Amerika. Inilah alasan Hizbut Tahrir, Ahmadiyah, dan Ikhwanul Muslim punya markas di London, kata Ayik yang juga mantan pengurus HTI. Untuk kepentingan itulah Inggris mau memfasilitasi gerakan atau organisasi Islam dengan mengizinkan London sebagai markas. Inggris memandang gerakan atau organisasi tersebut bisa dijadikan proksi, kata Ayik ya. Jadi, apakah Anda masih percaya kalau Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan Islam? Ini adalah gerakan politik drone. Ini sangat berbahaya bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Bisa membuat perpecahan dengan isu khilafah, bisa membuat kekacauan dengan kedok agama. Namun, untungnya HTI sudah dibubarkan dan dilarang di Indonesia. Meski segelintir orang masih bertahan karena ya memang belum paham ya. Jadi perlu juga membaca sejarah-sejarah.
Semoga para penegak hukum tidak ragu dan tidak segan bertindak, mendata, mengawasi, bahkan mungkin menghukum para pengasong khilafah agar berhenti berdakwah di Indonesia. Agar Indonesia tidak gaduh dengan ocehan para pembenci pemerintah yang selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai atau meraih tujuannya. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai, negara yang aman, negara yang tentram, dengan keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa lokal. Dengan kondisi seperti itu, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang jaya, dan kelak akan menjadi kiblat dunia. Semoga.